Science in Psychology 2023. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agnes Patricia, selaku moderator untuk webinar kita hari ini. Acara hari ini dipersembahkan oleh Prodi Magister Sains Fakultas Psikologi UI dengan tujuan untuk sosialisasi terkait pengalaman serta prospek karir alumni Magister Sains setelah lulus. Kami panitia acara mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kehadiran kalian semua dalam acara hari ini. Secara singkat, agenda kita hari ini akan terdiri dari 3, yaitu pertama pembukaan, kedua perkenalan dengan narasumber, dan yang ketiga sesi Q&A atau tanya jawab. Sebelum dilanjutkan, ada beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan selama acara ini berlangsung. Pertama-tama, peserta diharapkan untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon selama kegiatan berlangsung kecuali ketika diperkenankan oleh moderator. Lalu yang kedua, peserta boleh untuk on-cam selama acara berlangsung. Ketiga, peserta boleh untuk langsung bertanya di kolom chat, namun jawaban dari pertanyaan tersebut akan dijawab pada sesi Q&A. Keempat, moderator akan mempersilahkan peserta bertanya dalam sesi Q&A. Peserta dapat memanfaatkan fitur chat dan fitur raise hand jika memiliki pertanyaan. Kelima, peserta diharapkan untuk tetap kondusif dan saling menghormati agar acara berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, peserta diharapkan untuk mengisi daftar hadir sebagai ketentuan untuk mendapatkan sertifikat. Untuk link daftar hadir akan kami kirimkan di akhir acara. Selanjutnya, untuk membuka acara hari ini, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Prodi Psikologi Program Magister Fakultas Psikologi UI, yaitu Dr. Rizka Halida. Kepada Mbak Rizka, dipersilahkan. Baik, terima kasih Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan selamat hari lahir Pancasila yang kemarin baru kita rayakan, dan juga selamat kepada teman-teman yang beragama Buddha yang mungkin juga sedang dalam persiapan untuk merayakan Hari Raya Waisak besok. Saya Rizka Halida, Kaprodi S2 Psikologi atau kita biasa sebut S2 Sains, mengucapkan selamat datang kepada Anda semua di acara Alumni Talk by Master of Science di tahun ini, 2023. Tahun lalu kita juga mengadakan acara yang sama dengan mengundang kembali alumni-alumni lain di tahun lalu. Nah, bagi saya, ketemu dengan alumni itu sebenarnya sesuatu yang memperkaya. Jadi kita akan mendengar bagaimana kiprah mereka setelah S2 Sains, kemudian apa yang mereka lakukan, pengalaman, dan apakah ilmu yang diperoleh di S2 Sains maupun pola pikir yang digembleng selama kuliah itu relevan dengan kenyataan di lapangan. Dan ya itu sangat memperkaya diri saya dan juga membuat ide-ide jadi tumbuh nih ya untuk kemudian mengembangkan prodi. Maka dari itu kita menyelenggarakan program Alumni Talk ini yang tentu saja terselenggara berkat dukungan dari Fakultas Psikologi UI. Selamat pagi Mas Diki yang sudah hadir juga selaku Wakil Dekan 1. Dalam acara ini juga sudah hadir ya para narasumber. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya kepada Dr. Muhammad Abdan Syadiki MSI. Beliau ini alumni S2 Sains yang saat ini berkiprah di Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian juga selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada Dwi Aprinda Rahmawati MSI yang saat ini berkiprah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kemudian juga kepada Haryo Susanto MSI yang saat ini berkiprah di Kadens Internasional. Dan selamat datang juga kepada Ken Arda Chandra Puspacarira MSI yang saat ini berkiprah di Red Cross Internasional. Terima kasih kepada para alumni S2 Sains yang keren-keren itu sudah bersedia join di Sabtu pagi di tengah libur panjang ya, kita dari hari Kamis kemarin.
Terima kasih juga kepada para hadirin yang saat ini hadir untuk mendengarkan dan sama-sama kita ngobrol nih ya di sesi alumni talk ini. Semoga acara ini bisa berjalan lancar, membawa manfaat, kemudian juga menambah pengetahuan dan teman-teman dapat memperoleh informasi yang memang ingin diperoleh dari acara ini. Kami selaku panitia sangat bergembira bisa melangsungkan acara ini dan enjoy the talk show. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Rizka atas kata sambutannya. Semoga seluruh harapan dari Mbak Rizka untuk acara ini tercapai ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi UI, yaitu Bapak Diki Pelupesi. Kepada Mas Diki, dipersilahkan. Ya, terima kasih Agnes, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya pertama kali ingin mengucapkan selamat datang atas nama Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kami menyambut kehadiran Anda semua yang sudah bergabung di dalam alumni talk show pagi ini. Ini saya lihat sudah ada 40-an peserta yang hadir. Mudah-mudahan bagi Anda semua, terutama yang bergabung ke dalam talk show ini karena ingin mengenal lebih dalam, mengenal lebih jelas, ingin lebih tahu bagaimana program studi S2 Science atau biasa disebut juga dengan Magister, menjalankan programnya, menjalankan kegiatannya sampai kemudian bisa menghasilkan para lulusan, alumni yang pagi ini akan sharing ya. Saya pikir ini pasti nanti akan banyak sharing dari teman-teman narasumber ya, dan di sini sekaligus saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, diberikan untuk seperti tadi kata Mbak Ica ya. Jadi ini hari Sabtu, long weekend gitu, tetapi mungkin karena esprit bukan the corps ya, esprit the alumni gitu ya, esprit the Universitas Indonesia itu yang kemudian membuat ini di sini saya ingin menyapa, saya biasa memanggil ini kembaran saya gitu ya, jadi sama-sama ganteng lah gitu ya, pronounce-nya sama soalnya ya, Mas Diki gitu ya. Dan ada kejadian lucu tapi mungkin nggak perlu saya ceritakan di sini, nanti bisa panjang gitu ya, karena kami kembaran, karena kami pronounce-nya sama gitu ya. Ada beberapa kejadian lucu selama Mas Diki waktu itu menjadi mahasiswa, karena kemudian tertukar gitu ya, karena ya biasalah sama-sama orang ganteng gitu ya, ganteng satu, ganteng dua, tertukar. Ya, terima kasih ya Mas Diki. Ini anggap aja datang dari jauh, dari Banjarbaru, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu. Lalu kemudian Dwi Aprinda, ya, Dwi nanti bisa cerita pengalamannya. Terima kasih ya Dwi ya. Dan mungkin juga nanti Dwi bisa sharing gitu ya, apa yang kemudian relevan mungkin atau relate dengan apa yang menjadi tugas Dwi saat ini di KLHK. Lalu kemudian terima kasih juga buat Haryo, Mas Haryo ya. Jadi terima kasih, ini waktunya sudah mau meluangkan waktu, nanti juga pasti sharing dengan teman-teman yang akan ingin mendengar lebih jauh seperti apa program studi S2 Science. Terima kasih juga untuk Ken ya, yang juga tentu nanti akan sharing gitu, dan mungkin juga nanti sharing bagaimana aktivitas atau tugas yang sekarang dijalani oleh Ken itu bisa relate atau bisa relevan dengan apa yang dipelajari pada saat menempuh studi. Saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ica, Mbak Ica ya, atau Dr. Rizka Halida sebagai Kaprodi Magister Science, dan juga sana hadir juga Mas Jo, Dr. Jovarian Budiana sebagai Sekprodi, dan tentu juga tim
dari Prodi S2 ya, Mbak Eka, Agnes, dan yang lain-lain juga. Terima kasih. Nah, yang pasti saya ingin menyampaikan bahwa program ini tentu saja satu dari sekian program studi yang ada di Fakultas Psikologi, tetapi bisa dikatakan ini salah satu program yang tertua gitu ya, atau paling established itu ya, paling ya karena program S2 Sains ini mungkin sudah lebih dari 30-40 tahun gitu ya, tapi kalau kemudian yang langsung dikelola di Fakultas Psikologi itu udah sekitar 20 tahun lebih. Jadi artinya dari sisi pengelolaan mudah-mudahan menunjukkan kemampuan Prodi untuk bisa mengelola ini dengan amat baik gitu ya. Dan ini juga sekaligus saya informasikan ya buat para peserta biar makin penasaran nih gitu dengan program ini. Jadi kami melihat kecenderungan makin meningkat ya, makin bertambah peminat mulai dari pendaftaran itu kami bisa melihat program S2 Sains ini makin tinggi peminatnya ya, dan termasuk dengan tingkat keketatan yang cukup tinggi gitu. Nah, tetapi harapan saya itu tidak membuat Anda semua yang sudah hadir yang ingin tahu dan ingin kemudian nanti bergabung masuk itu berkecil hati ya. Jadi jangan berkecil hati gitu ya. Tetap kalau memang niatnya semangatnya mau kuliah bersama kami di program S2 Sains Fakultas Psikologi UI, ini justru mungkin pertemuan pagi ini bisa makin memotivasi ya, makin menyemangati Anda. Ini kalau saya lihat dari 4 narasumber nih, ini saya juga perlu sedikit promosikan ya gitu ya. Khususnya mengenai Mas Diki ya. Mas Diki ini pada saat menempuh studi S2 itu menjadi bagian dari program yang kami sebut sebagai PMDSU ya. Program Magister Doktor Sarjana Unggul ya. Apa yang dimaksud dengan program Magister Doktor Sarjana Unggul? Yang kebetulan tahun ini buka, tetapi memang prosesnya sudah hampir selesai gitu ya, artinya sudah di tengah jalan lah gitu ya. PMDSU adalah program fast track gitu ya, jadi mahasiswa atau calon mahasiswa mengikuti program magister ya, yang langsung kemudian lanjut ke program doktor gitu ya. Dan karena ini fast track artinya ada masa studi yang bisa dipersingkat atau dipangkas gitu ya. Saya lupa persisnya, nanti mungkin Mas Diki bisa cerita. Kalau tidak salah, magister sampai kemudian lulus doktornya itu 4-5 tahun ya gitu ya. Yang pasti tidak lebih dari 5 tahun. Bahkan sebenarnya programnya didesain kalau tidak salah 4 tahun ya Mas Diki ya. Mungkin waktu itu Mas Diki lulus seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu opsi juga ya, selain kemudian bagi Anda yang ingin bergabung studi bersama kami hanya sampai misalnya program S2, tetapi juga ada opsi. Nanti mungkin Mas Diki bisa cerita pengalamannya gitu. Tetapi yang pasti Mas Diki juga akan cerita bagaimana menempuh pendidikan di program S2-nya saja gitu. Dan tentu saja juga nanti Dwi, Aryo, dan Ken juga akan sharing kepada kita semua. Semoga pagi ini khususnya bagi Anda yang ingin tahu, penasaran program S2 di Fakultas Psikologi UI, banyak mendapatkan informasi yang diharapkan untuk diperoleh. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat bertalk show, selamat mendengarkan cerita dari para alumni yang hebat-hebat ini. Terima kasih sekali lagi untuk Prodi S2, Mbak Ica bersama jajarannya, dan panitia yang menyiapkan acara hari ini. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, Mas Diki, terima kasih atas kata sambutannya. Nah, tanpa basa-basi lagi, karena di Zoom ini sudah ada narasumber, ketua prodi, dan wakil dekan, kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya persilahkan bagi admin untuk men-spotlight narasumber, ketua prodi, dan wakil dekan terlebih dahulu.
Dan bagi partisipan yang juga ingin menyalakan kamera atau ingin ikut dengan sesi foto bersamanya, boleh untuk menyalakan kamera ya. Terima kasih. Baik, karena sudah di spotlight, saya akan mempersilahkan Mbak Rani untuk memberikan aba-aba foto bersama. Selamat siang Mbak dan Mas. Izin saya foto. Akan saya mulai hitung. Siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rani. Kemudian, sekarang mari kita kenalan satu persatu dengan narasumber kita hari ini. Mungkin tadi udah ada teaser ya dari kata sambutan Mas Diki sama Mbak Rizka. Nah, keempat narasumber kita pada acara ini semuanya merupakan alumni S2 Sains dari Psikologi UI. Pertama-tama ada Dr. Muhammad Abdan Syadiki, MSI, atau dikenal juga sebagai Kak Diki. Mungkin bisa ditunjukkan slide-nya? Oke, jadi Kak Diki ini merupakan alumni Magister Sains dengan peminatan Psikologi Sosial angkatan 2015. Kak Diki ini juga penerima beasiswa PMDSU atau program Fast Track bagi sarjana unggul untuk menjadi doktor. Kak Diki ini juga peraih IPK sempurna, yaitu 4, dan sekarang bekerja sebagai dosen di program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Beliau juga merupakan kepala dari Social and Environmental Behavior Lab. Mungkin Kak Diki udah ada di Zoom ini juga. Halo Kak Diki. Ya, Selamat halo. pagi, apa kabar ya Kak? Baik, apa kabar? Nah, baik ya Kak. Lagi di mana tuh Kak? Iya, ini sebenarnya lagi di Jakarta, lagi ada kegiatan. Ya, tapi jadi besok udah pulang lagi sih. lagi di Jakarta ya Kak. Oke, Iya. kalau begitu mungkin Kak Diki bisa mulai nih sharing mengenai pengalaman dan latar belakangnya lebih lanjut. Jadi silahkan Kak Diki untuk menunjukkan presentasinya. Iya, saya izin share screen sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Kak? Iya, baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Ini mungkin sebagian ada yang mahasiswa S1 mungkin ya, atau mungkin sudah ada yang lulus. Dan juga selamat pagi, salam hormat saya kepada Ketua Prodi dan juga tentunya kepada Wakil Dekan. Dan juga tentu ya pada teman-teman saya juga yang jadi narasumber sini. Saya sangat senang sekali bisa bertemu, tapi meskipun lewat Zoom meeting ini ya. Nah, di kesempatan ini izinkan saya menyampaikan paparan singkat ya. Ini harusnya mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Nanti mungkin mohon diingatkan kalau saya agak terlewat sedikit waktunya supaya kita lebih efektif. Nah, paparan singkat ini sebenarnya mungkin bukan sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Tentu teman-teman yang lain juga akan menyampaikan hal-hal yang pasti juga lebih luar biasa dibandingkan saya. Cuman izinkan di kesempatan ini saya kembali memperkenalkan diri sedikit ya. Jadi kalau saya sendiri itu namanya cukup panjang, Muhammad Abdan Syadiki. Tapi tadi kata Mas Diki Polpesi, kita sering ketukar di pronunciation di Diki-nya ya. Tapi saya sebenarnya kalau di saya itu pakai Q ya, bukan pakai CK, Y gitu. Jadi kalau pakai itu kayak DQ gitu ya, kayak bahasa Arab gitu mungkin ya. Tapi ya nggak apa-apa, orang sering menyebutnya Diki ya. Cuman kadang-kadang juga sering disebut Abdan juga, supaya orang mungkin lebih mudah menyampaikannya. Nah baik, teman-teman sekalian, saya tadi sudah sampaikan juga, saya dosen di program studi psikologi Fakultas Kedokteran di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, baik, saya sampaikan satu kutipan yang menurut saya menarik sekali ini. Jadi kutipannya adalah semakin aku banyak membaca, semakin aku banyak berpikir. Semakin aku banyak belajar, semakin aku sadar bahwa aku tidak mengetahui apapun. Nah, ini teman-teman sekalian, saya seringkali
pakai untuk saya memulai presentasi, sharing-sharing, karena saya berpikir kalau melanjutkan pasca sarjana ya atau pendidikan pasca sarjana, sebenarnya itu adalah proses kita menyadari betapa fakir ilmunya kita. Menurut saya ya. Jadi betapa kita masih minim ilmu gitu. Karena semakin banyak kita belajar, semakin banyak menyadari bahwa kita tuh semakin bodoh dalam ilmu tersebut. Itu yang saya temukan ketika saya mengikuti program pasca sarjana sehingga sampai lulus ya. Tapi juga saya yakin kalau kita berhenti belajar setelah lulus, itu juga akan menjadi bumerang bagi kita. Kita menjadi semakin benar-benar yakin kita itu bodoh gitu ya. Jadi mencapai kebodohan hakiki lah gitu kalau kita benar-benar berhenti setelah kuliah nggak belajar satupun gitu. Nah, ini penting karena menyadarkan saya bahwa apa yang saya sampaikan sekarang itu adalah proses, dan saya juga sampai sekarang juga masih berproses ya. Jadi tidak berhenti proses belajar saya. Baik, sedikit saja juga mau saya sampaikan tentang mungkin timeline kehidupan ya, sedikit saja. Jadi di sini saya asalnya dari desa, cukup nggak terpencil juga sih, masih di pinggir jalan provinsi. Cuman kalau dari ibu kota Banjarbaru, sekarang Banjarbaru ibu kotanya Kalimantan Selatan, mungkin sekitar 120 km ya, sekitar 3-4 jam perjalanan darat, hanya bisa perjalanan darat. Kemudian saya lahir di sana, sekolah di desa dari SD, TK, SD sampai SMP di sekitar desa lah. Ya mungkin naik sepeda atau jalan kaki masih bisa gitu. Jadi cukup dekat dengan rumah. Nah, setelah di desa selesai, saya SMA-nya agak ke kota sedikit, tapi bukan kota yang kota besar juga ya. Jadi mungkin sekitar 9 kilo dari rumah. Jadi 9 kilo dari rumah, di SMA 1 Kandangan, Kalimantan Selatan juga. Kemudian saya lanjut kuliah di S1 Psikologi, dan sebenarnya saya itu alumni dari tempat saya bekerja sekarang. Jadi alumni dari program studi psikologi di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru atau Banjarmasin. Ya. Nah, saya belajar di sana S1 dari 2008, angkatan pertama sebenarnya saya. Angkatan pertama di ULM, psikologi ULM. Dan lulus tahun 2012, tepat waktu, ya, bahkan 3,5 tahun. Kemudian saya lanjut, belum kuliah, jadi saya bekerja dulu sekitar 3 tahun, tapi karena masih S1 nggak boleh yang mengajar ya, jadi hanya sebagai staf kependidikan. Jadi semacam membantu mahasiswa kayak di urusan skripsi gitu, administrasi skripsi ya, dan administrasi lainnya. Dan di kantor saya sampai tahun 2015 baru mencoba daftar kuliah di tahun 2015. Kebetulan dulu waktu saya daftar, saya ingat betul, saya daftar 2 tempatnya, antara UI atau UGM. Ya. Tapi saya memang di benak saya sejak awal saya mau kuliah, saya pengennya hanya di UI gitu. Meskipun di UGM juga sudah daftar sih, sudah sampai ke penyerahan berkas ya, sudah hampir lah gitu. Tapi pas memang mungkin nasibnya mengarahkan saya ke UI, jadi yang di UI langsung informasi penerimaannya itu lebih awal dibandingkan UGM. Seandainya mungkin UGM lebih awal informasi penerimaannya, mungkin saya bukan alumni UI sekarang ya. Nah, di UI itu tahun 2015, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Diki sedikit, bahwa sebenarnya saya juga alumni dari program beasiswa, namanya PMBSU ya. Nanti saya cerita nanti sedikit PMBSU itu apa. Jadi 2015 sampai 2019 kuliahnya. Kenapa kok 4 tahun kuliahnya gitu? Sebenarnya ini bukan kuliah S2-nya saja ya. Jadi juga ada S3-nya. Nanti saya ceritakan di sana. Baik, 2019 saya lulus, saya langsung daftar CPNS di alma mater saya S1 dan diterima 2019. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Agnes juga bahwa saya ada sebagai ketua lab dan kemudian juga anggota lab, masih sekarang di Lab Sipol UI, jadi relasi saya masih terjalin sampai sekarang. Saya juga editor jurnal di beberapa jurnal nasional, kemudian pernah juga jadi tim pakar COVID di ULM dan provinsi, kemudian juga sekarang masih aktif sebagai sekretaris jenderal di IPS HIMSI,
dan juga asesor di lembaga sertifikasi psikologi. Nah, dan banyak sih sebenarnya yang lain, cuman mungkin ini yang saya sampaikan di awal. Baik, mengenai kenapa saya harus kuliah di UI gitu ya. Jadi ini mungkin pertanyaan mendasarnya, karena setelah saya cek juga waktu tahun 2015 itu belum ada alumni ULM atau Universitas Lembang Mangkurat yang kuliah di UI untuk magister sains atau profesinya. Jadi kalau boleh dibilang saya juga yang baru pertama kali berani mencoba ya, karena banyak kan orang tuh nggak berani mencoba untuk mungkin mencoba ke perguruan yang terkenal dan tinggi ya. Ini gambaran saja tadi jarak lokasi dari daerah saya di desa sampai ke ibu kota Banjarmasin. Tapi sekarang pindah ya ibu kotanya ke Banjarbaru ya. Ini rumah saya. Baik, lanjut sedikit. Jadi awalnya, nah ini pertanyaannya, kenapa sih kita harus bergabung ke Magister Science gitu UI. Baik, saya berhenti bekerja ya tahun 2015, kemudian saya memutuskan untuk kuliah di UI. Memang saya punya impian mau kuliah ke luar negeri, tapi saya sangat menyadari keterbatasan saya dalam segi bahasa. Jadi sudah mencoba, gagal, tapi saya harus memberi ini ya, apa namanya, cita-cita yang paling atas gitu, apa batas atas saya cita-cita kalau kuliah di Indonesia. Maka mau tidak mau saya harus memilih UI karena saya tahu persis bahwa kalau yang saya tahu untuk psikologi sosial khususnya sains ya itu yang terbaik di UI gitu. Nah, dan saya juga harus mencari beasiswa karena saya boleh dibilang orang tua saya itu hanya lulusan SMA. Di keluarga saya itu tidak ada yang sarjana sampai sekarang ya. Baru saya mungkin yang sarjana sampai ke S3 ya. Jadi harus cari beasiswa gitu. Kalau nggak bisa nanti kita lanjut kuliah. Nah, jadi kita tuh harus harus berada di zona nyaman ya. Berada di luar zona nyaman kita. Jadi saya berhenti bekerja, memutuskan gitu. Kalau saya masih S1 saja sampai mungkin tahun kapanpun ya begitu aja kerjaan saya sebagai admin gitu. Jadi saya coba cari jalan keluarnya gimana caranya saya bisa kuliah gitu. Memutuskanlah di UI karena mimpi besar saya maunya di UI gitu kalau di Indonesia ya. Kemudian cari beasiswa dan saya ingat betul tuh pada tahun pas saya mau daftar sudah diinformasikan sama dosen saya di ULM bahwa akan ada beasiswa gitu. Saya juga belum tahu itu apa beasiswanya ya. Nah, tapi ya kita coba aja daftar ya. Siapa tahu jadi rezeki kita lah gitu. Nah, jadi tadi pertanyaannya saya mendapat beasiswa PNDSU. Nah, jadi apa itu beasiswa PNDSU? Saya mau sampaikan sedikit ya. PNDSU tadi singkatannya memang program magister menuju dokter untuk sarjana unggul. Nah, yang namanya sarjana unggul berarti ada spesifikasinya ya. Jadi ada IPK gitu standarnya harus 3,75 di universitas dengan level akreditasi tertentu ya. Jadi saya agak lupa juga syarat-syaratnya. Tapi yang jelas kalau Anda nanti ke beasiswa ini, maka Anda akan mendapatkan biaya pendidikan penuh dari semesteran sampai kita nanti penelitian ya. Bahkan juga ada biaya hidup atau tunjangan mahasiswa per bulan tentunya ya. Kalau waktu saya itu sekitar mungkin 3,5 atau sekarang mungkin sudah naik ya. Semakin mungkin besar tingkat kebutuhannya. Kemudian kita juga ada biaya penelitian per tahun selama 3 tahun. Karena di tahun kedua baru boleh ngambil ya. Karena ini kan program 4 tahun ya. Dan sebenarnya ada program untuk kita belajar ke luar negeri gitu. Kebetulan saya belum sempat dapat rezeki untuk ke luar negeri untuk belajar di program ini ya, PKPI namanya. Tapi ya tidak masalah. Di UI saya sama Mas Jo yang sekarang juga jadi dosen di UI ya. Dan kami di tahun 2015 itu ada 5 orang, 3 orang dari teknik, 2 orang dari psikologi. Dan keuntungan lainnya tentu kita akan mendapat jejaring ya. Nah, cara mendapatkannya ya Anda harus ini ya, lulus S1 dulu gitu. Dan ada batas minimalnya tadi ya, IPK-nya dan datanya secara online. Tapi pendaftarannya sekarang sudah selesai ya. Jadi kita tinggal nunggu pengumuman. Baik.
kuliah di S2 Sains Psikologi Sosial. Saya milih Sains Psikologi Sosial ya. Pertama kali masuk tentu adalah academic culture shock ya. Jadi betul-betul dari Universitas Lambung Mangkurat yang dari Kalimantan Selatan tiba-tiba ke UI gitu, kelihatan banget ya badannya kurus cungkring gitu, saking kurusnya gitu. Jadi banyak hal sih yang saya harus pelajari dari nol lagi, kayak misalnya jurnal ilmiah atau buku-buku itu dari yang tadinya kami di Kalimantan Selatan berusaha mencari buku itu bahasa Indonesia ya. Kalau ada bahasa Banjar gitu. Jadi semudah mungkin. Tapi akhirnya kalau di UI kan kita dipaksa harus belajar pakai buku-buku yang literaturnya dari bahasa Inggris ya. Saya itu susah payah di sana. Apalagi mengikuti pola dari teman-teman saya yang lain yang cepat gitu, belajarnya. Mereka banyakkan juga lulusan dari UI atau lulusan dari universitas terkenal lainnya di Jawa ya. Nah, dalam ini berarti saya harus fokus juga ke bidang yang saya fokus adalah psikologi politik ya. Saya cukup senang banyak belajar hal di UI, baik itu dari segi misalnya program-program seperti program pengolahan data ya. Jadi saya senang banget ya. Dan waktu saya mengerjakan tesis itu ditantang karena ini bagian program PMDSU ya, jadi ditantang untuk membaca 100 jurnal saat itu. Tapi mungkin ini tidak berlaku untuk yang reguler ya. Dan meskipun saya sudah mencoba, tapi gagal topiknya diterima, dan akhirnya pindah ke topik lain. Artinya 100 jurnal itu tidak saya pakai, pindah ke jurnal lain ya, atau ke topik yang lain. Saya topik risetnya tentang aksi kolektif, seperti aksi demo contohnya. Setelah lulus saya langsung lanjut, tapi sebenarnya paralel juga sih, waktu S2 itu saya ngambil mata kuliah S2, tapi juga ngambil mata kuliah S3 paralel ya. Dan akhirnya tahun 2017 persis itu dipindahkan, ditransfer ke S3 gitu, ininya apa namanya programnya. Sekarang sih aktivitasnya sebagai dosen, pengelola jurnal, tadi sudah saya sampaikan. Kalau ditanya relevansinya, ya sangat relevan ya. Cuman mungkin tantangan terbesar saat ini, ya setelah tahu jadi dosen bagaimana gitu ya, itu ternyata kita harus bisa mengatur waktu dengan baik ya. Kalau enggak, ya kayak gini misalnya saya sedang ada tugas di luar kota dan ada juga permintaan sebagai narasumber sini, ya kita harus siap gitu untuk mengelola waktunya dengan baik ya. Nah, memang yang paling kita tahu bersama ya, kalau kita udah kayak masuk ke dewasa itu, waktu kita makin sedikit ya. Tapi uang kita mungkin berkecukupan, dan tenaga kita juga malah over gitu. Nah, ini yang mungkin suasana di waktu saya setelah lulus yang saya hadapi ya. Nah, tantangan bagi mahasiswa sekarang, memang saya rasa sih mau tidak mau harus berpikir bagaimana caranya supaya tepat waktu, karena persaingannya makin ketat untuk bisa mencapai mungkin cita-cita kerja di lembaga-lembaga yang bagus ya, atau perusahaan yang bagus ya. Dan saya sih senang mencari keterampilan-keterampilan baru ya. Nah, untuk itu bagi mahasiswa yang nanti berkuliah di UI, selama nanti proses belajar itu pelajari banyak hal-hal baru ya. Jangan lupa juga jejaring sosial sangat penting, dan yang sangat penting terakhir adalah harus sehat mental dan bahagia. Itu juga sih menurut saya. Kalau enggak nanti Anda ya gimana nggak bisa bertahan ya, apalagi yang dari daerah ya harus usahanya lebih keras ya. Nah, ini sedikit saja mungkin kalau teman-teman mau kuliah di UI, mau tepat waktu 2 tahun, ya kuliahnya harus maksimal gitu ya. Jadi kayak misalnya di tahun pertama itu harus kita banyak belajar, banyak membaca penyusunan diri, membuat proposal di semester 2 ya, kemudian semester 3 baru mulai sidang proposal, tapi mungkin ikuti aturan apakah nanti ada sidang proposal di yang terbaru di sini, kemudian riset, pengambilan data, dan seterusnya, menulis artikel sebagai salah satu luaran pendidikan, dan akhirnya kan nanti lulus sekitar di semester 4 ya. Baik, sedikit lagi dari saya. Oke, nampaknya itu aja yang dapat saya sampaikan, persis nampaknya 15 menit. Kalau dari saya sih sebenarnya saya bukan orang yang paling cerdas di Banjarmasin ya. Jadi bukan yang paling cerdas juga di prodi saya waktu S1. Masih ada peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat lainnya yang juga lulusan terbaik gitu. Tapi saya tekun dan saya kerja keras. Itu kunci saya mungkin kenapa bisa sampai sejauh ini. Terima kasih dari saya.
Mohon maaf kalau ada keliru, saya kembalikan kepada Agnes. Oke, terima kasih Kak Diki atas perkenalannya yang lebih lanjut ya. Ternyata Kak Diki ini termasuk orang yang sangat produktif gitu. Bahkan sampai meraih gelar doktor, terus masih ada banyak kegiatan seperti jadi ketua lab, jadi dosen di banyak prodi. Dan kita juga dan dari dengar cerita Mas Diki, saya jadi paham nih, oh ternyata emang kita harus keluar gitu dari zona nyaman. Nah, mungkin selanjutnya kita akan kenalan dengan narasumber kedua kita, yaitu Dwi Aprinda, MSI, atau biasa dikenal sebagai Kak Rinda. Mungkin bisa ditunjukkan slide-nya? Oke. Kak Rinda ini merupakan alumni Magister Sains dengan peminatan Psikologi Sosial Angkatan 2020. Kak Rinda pernah menjadi staf Kementerian Dalam Negeri dan sekarang menjabat sebagai asisten di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi Kak Rinda ini sepertinya emang sering bekerja dengan pemerintahan ya. Nah, sekarang Kak Rinda sudah ada di spotlight. Mungkin Kak Rinda juga boleh dipersilahkan untuk mempresentasikan lagi latar belakang Kak Rinda secara lebih jauh. Aku sambil share screen ya. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat dengan jelas. Oke, sinyal aku agak jelek. Mohon maaf kalau agak putus-putus. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Pertama-tama selamat pagi untuk Bapak Diki selaku Wakil Dekan, Ibu Dr. Rizka Halida, SPSI MSI, Mbak Ica, yang udah memberi kesempatan juga kepada saya kemarin udah mengundang saya, percaya buat saya, terus juga pada Bapak Dr. Jo Varian Budiana MSI, selaku Mas Jo, dosen saya juga dulu waktu kuliah S2. Saya Dwi Aprinda atau biasa dikenal dengan Rinda. Di sini saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan ya, lebih ke sharing Master of Science di bidang pemerintahan, yang dimana saya sendiri bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan latar belakang saya dulu saya itu S1 psikologi, saya sering jadi asisten dosen, asisten penelitian juga gitu, di mana macam-macam biro psikologi, terus juga saya pernah internship di berbagai PT swasta, BUMN juga pernah, lebih ke banyak sebagai HR sih. Terus kalau untuk di kementerian ini panjang ceritanya, sampai intinya sih karena pekerjaan sampai akhirnya membawa saya, prestasi kerja saya ini membawa saya menjadi personal assistant Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terus singkat cerita, saya sih nggak mau lebih ke mending sharing tentang tentang pengalaman saya gitu ya, karena menurut saya di S2 ini pengalaman saya yang paling berharga selama di dalam hidup saya gitu. Keputusan yang menurut saya itu sangat tepat sekali, apalagi udah S2 di UI lagi gitu kan. Berbanggalah kita semua yang bisa masuk UI, karena memang awalnya tidak mudah, tapi nantinya itu akan menjadi sangat mudah gitu. Sharing pengalaman. Jadi pertama ini saya bahas tentang aktivitas dulu, apa yang saya lakukan sebagai personal assistant. Seperti yang kita ketahui bahwa personal assistant itu cukup banyak kerjaannya. Cuman saya rangkum menjadi 3 di sini. Ada communication, creative thinking, dan fast thinking. Di sini ada kaitannya antara tadi aktivitas dan tantangannya. Seperti yang tadi kita ketahui bahwa komunikasi itu salah satu yang paling saya rasakan perbedaannya dari sebelum dan
sesudah kuliah di S2 ini gitu. Jadi gini, saya merasa bahwa di kuliah S2 ini, kuliah itu bukan hanya tentang teori, tapi ternyata pembentukan pola pikir, pembentukan habitual gitu. Saya di pressure sedemikian rupa gitu. Tapi ternyata itu membuahkan hasil. Bahwa kalau dulu ada dosen saya, Menkori, sempat ngejelasin selama S2 ini tuh kalian kayak seperti karet ditarik gitu. Tidak nyaman, tapi nanti kebentuk gitu. Seperti lilin-lilinan kebentuk akhirnya. Nah, disitulah yang saya maknain. Dulu saya waktu awal saya sempat ngerasa kayak cukup berat untuk S2 gitu. Karena logikanya gini, saya waktu itu dapat tugas 6 mata kuliah di mana 6-6-nya kami diminta untuk membuat proposal penelitian. Logikanya kayak nggak masuk ya. Aduh gimana caranya gitu. Tapi ternyata di situ kita diajarin berbagai macam hal gitu. Dari hal itu aja kita ada banyak yang bisa kita dapat. Komunikasi itu gimana kita koordinasi sama teman-teman gitu, sama tim kita, sama rekan kelompok kita gitu. Terus habis itu juga manajemen konflik gitu kita. Pada saat itu pasti kita kan pusing ya, udah aduh proposal nih gimana nih nyesainnya ya, padahal waktunya sedikit gitu. Terus tapi kita udah harus ngumpulin jurnal penelitian, temanya apa, alat ukurnya gimana, ngumpulin data, hasilnya juga kita diminta untuk membuat hal yang menarik gitu. Kita harus menyajikannya dengan menarik orang lain supaya oh enak ya buat dibaca, enak ya ngerti, yang mudah ya gitu. Itu kan begitu banyak masalah ya, maksudnya tantangan di situ. Yang akhirnya itu bisa menjadi masalah kalau kita sendiri tidak bisa memprioritaskan gitu, nggak ada skala prioritas. Nah, disitulah kita belajar manajemen konflik, manajemen waktu. Di situ kita belajar semuanya. Saya mengutip ini 3 ini karena menurut saya inilah yang dari di bidang kuliah pada saat kuliah dan pada saat bekerja, inilah yang kita bakal sering temuin gitu. Mungkin pada saat kuliah itu agak terasa sulit untuk koordinasi sesama teman karena kan nggak semuanya kita punya waktu yang sama ya. Nah, disitulah yang kita harus menyamakan waktu gitu. Koordinasi sesama teman gitu. Terus bisa, kenapa koordinasi penting? Misalkan gini, saya ngambil tema A tentang pemimpinan, leader humility. Terus teman ternyata ngambil juga leader humility. Kalau kita nggak ada koordinasi, tiba-tiba sampai di akhir nggak ada komunikasi, udah percuma, sia-sia gitu. Padahal kan teorinya banyak gitu. Terus konflik manajemen. Kenapa kita penting untuk bisa creative thinking? Nah, disinilah pentingnya nih, tantangannya konflik manajemen gitu. Ketika lagi misalkan kita nemuin masalah gimana nih, kita ada kekurangan, kita kesulitan untuk nyari alat ukur gitu ya. Terus ini nih, ada ngaruhnya waktu itu saya belajar statistika. Statistika itu menurut saya itu susah banget. Mas Jo waktu itu ngajarin aplikasi software R gitu, di mana saya buta banget, saya nggak ngerti harus gimana gitu. Tapi ternyata kita bisa memaknai itu di dalam kehidupan kita sendiri gitu. Contoh dari statistika itu, saya jadi saya simpulkan if then else. Kalau untuk kehidupan tuh jadi if then else. Jadi ketika kita nggak bisa, ada kalanya di dalam pekerjaan itu kita stuck. Aduh gimana nih, saya nggak ngerti, saya nggak pernah dapet ini, saya belum pernah belajar ini di perkuliahan, saya belum pernah ketemu ini di masa lalu gitu. Tapi kan disitulah gunanya creative thinking gitu. Kita berpikir kreatif, apakah kita bisa baca jurnal? Itu kan relevansinya sama S2 kemarin itu, belajar nyari jurnal gitu. Terus habis itu juga komunikasi, ya itulah gunanya kita di kuliah gitu, kerja kelompok gitu. Terus ya itu tadi, if then else, ketika kita dari jurnal nggak dapat, kita cari ke teman. Kalau dari teman nggak dapat, coba kita tanya pimpinan, gimana pimpinan ini seperti ini, gimana saya ada kesulitan ini gimana gitu. Itulah yang menurut saya itu sangat penting untuk kita punya skill seperti itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ternyata itu dibentuk pada saat kita lagi kuliah S2 kemarin gitu. Terus tidak hanya itu,
fast thinking, dan time management. Itu menurut saya juga sangat penting. Kita dikasih tugas 6 dalam waktu singkat, 2 minggu. Artinya kan kita perlu manajemen waktu. Kita harus berpikir cepat, kita harus take risk gitu. Semuanya kita harus kita kerjakan gitu. Di dalam pekerjaan bidang kementerian, menurut saya juga nggak tahu ya, bukan hanya di bidang kementerian, tapi dimanapun, menurut saya yang namanya pekerjaan apapun, ketika waktunya habis, itu akan menjadi sia-sia. Gitu. Sesempurna apapun yang kalian lakukan, kalau semisal itu waktunya habis, itu akan menjadi sia-sia. Itulah yang menurut saya ini penting untuk kita semua punya skill-skill yang manajemen waktu, itulah yang penting, fast thinking itulah yang menurut saya penting. Itu dibentuk juga pada saat lagi S2 kemarin gitu ya. Gimana kita manajemen waktu sedemikian rupa. Terus tidak hanya itu, pada saat lagi S2 itu, karena saya di bidang psikologi industri dan organisasi, yang artinya di perusahaan, saya banyak baca bahwa ternyata memang dukungan pimpinan sama rekan kerja tuh penting gitu. Waktu itu sebelum S2, saya hanya merasakan kayak asal bapak senang aja gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu gitu. Itu simpelnya aja. Pas lagi S2, saya ini jadi lebih paham, lebih kritis lagi bahwa ketika kita punya pimpinan, kita pentingnya untuk memahami karakteristik dari si pimpinan itu gitu. Memang di kementerian itu kan budaya kerjanya ya ini ya birokrasi gitu, hierarki, di mana dia ada gap-gap antara atasan dan bawahan. Tapi balik lagi ternyata tidak hanya di budaya perusahaannya, tapi juga mempengaruhi dari karakteristik si pimpinan. Alhamdulillahnya saat ini saya mendapatkan karakteristik pimpinan, gaya kepemimpinan yang empowering gitu, yang beliaunya sendiri mau terlibat gitu. One step up, two step down. Beliau punya prinsip seperti itu, yang artinya di situ sendiri beliau juga memperhatikan bawahannya gitu. Itulah yang saya pelajarin juga di S2 tentang di leadership waktu itu, bahwa kepemimpinan yang efektif itu ada claiming dan granting gitu. Jadi tidak hanya dia sebagai pimpinan, tapi juga ada dukungan dari bawahannya yang granting dia sebagai pimpinan. Tidak hanya itu juga, pada saat lagi S2 ada satu materi yang menurut saya itu akan berguna juga saat itu gitu. Social base of power waktu itu, bahwa pimpinan tidak butuh titel pimpinan untuk mempunyai power gitu, untuk kita punya power untuk bisa menggerakkan orang lain. Kalau misalkan di kementerian itu kan karena dia hierarki, berarti kan dia lebih ke legitimate power ya, yang artinya karena dia jabatan, ayo tolong bantu kerjain ini, dia punya kuasa gitu. Tapi ternyata tidak hanya itu gitu. Saya baru sadar pada saat lagi S2, dan itu bisa saya gunakan selaku saya sebagai personal assistant. Yang dulunya saya ngerasa takut-takut gitu kalau misalkan untuk bicara dengan rekan kerja, terus dengan senior ya, karena saya personal assistant, di mana saya harus berhubungan dengan orang-orang yang pasti akan jauh lebih senior, lebih tua, dan jabatannya lebih tinggi. Disitulah fungsi si social base of power ini waktu itu saya pakai untuk menyelesaikan pekerjaan saya, untuk membantu pekerjaan itu gitu. Terus buat saya di dalam S2 ini itu proses sih, kita pentingnya untuk menikmati proses. Balik lagi yang tadi, kita mungkin bersusah-susah dulu, tapi nanti akhirnya tidak terlihat tidak mudah, tapi nanti akhirnya akan menjadi sangat mudah pada saat kita udah lulus itu semua. Jadi benar-benar di S2 ini saya ngerasa bangga tuh karena saya benar-benar diajarin gimana caranya jadi master gitu.
di kehidupan berikutnya gitu. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau tantangan di masa depan itu, ini ada juga nih dari Kemenaker bilang kalau ada tingkat pengangguran itu ternyata meningkat. Nah, ini tantangan juga buat kita gitu. Buat nanti ke depannya, kita udah nggak hanya bersaing sesama nasional gitu, tapi kita udah internasional dan terlebih lagi sekarang udah AI udah banyak gitu. Kita ada sistem digital, era digital. Ya, itulah yang tantangan kita, gimana cara kita mengimplementasikan apa yang udah kita kerjakan selama di S2 itu gitu. Karena ternyata tidak semua orang bisa melakukan itu gitu. Eh, Materinya bagus, pada saat lagi praktek ternyata eh, lupa semua gitu. Bahwa sebenarnya ya balik lagi, kuliah itu bukan hanya tentang teori, tapi tentang eh, membentuk pola pikir, habitual dan sebagainya. Nah, di sini saya terakhir saya mengutip jadi semuanya bahwa hidup itu tuh ya itu learning to dance in the rain. Jadi kita gimana caranya kita survive, gimana kita nggak perlu nunggu waktu, tapi kita yang ciptakan waktunya. Gimana caranya kita bisa menjadi master, kita bisa menguasai dari hal-hal yang menurut kita bisa kita kuasai gitu. Tidak perlu berkecil hati semisal nanti materinya banyak atau susah atau nilai kalian ini, tapi yang penting pola pikirnya kalian terbentuk, terus habitualnya terbentuk. Nah, disitulah kalian perlu berbangga ketika sudah mampu menguasai itu semua gitu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Karinda atas pengenalannya ya lebih lanjut. Jadi dari Karinda ini mungkin kita belajar gimana sih cara merubah tantangan atau kesulitan jadi suatu kesempatan ya. Nah, mungkin selanjutnya kita akan kenal lebih lanjut dengan narasumber ketiga kita, yaitu Haryo Susanto MSI atau Kak Haryo. Mungkin bisa ditunjukkan slide-nya. Kak Haryo ini merupakan alumni Magister Sains Fakultas Psikologi UI angkatan 2013. Beliau ini memiliki banyak pengalaman di bidang riset pasar, terutama karena beliau pernah bekerja di Cadence International, Nielsen, dan pernah menjadi direktur juga di That.A Studio. Sekarang Kak Haryo bekerja sebagai Associate Research Director di Cadence International. Apakah oke? Nah, Kak Haryonya sudah di spotlight. Mungkin Kak Haryo bisa dipersilahkan untuk sharing lebih lanjut nih tentang pengalamannya dan bagaimana tantangannya sejauh ini. Silakan. Sure. Terima kasih, Agnes. Izin untuk share screen. Ya, benar-benar sudah terlihat. Ya, semuanya. Selamat pagi. Kenalin, nama saya Haryo. Saya angkatan tadi ada perdebatan ya waktu di awal angkatan berapa. Saya ternyata angkatan 2012 kayaknya. Waktu itu saya background-nya mungkin sedikit berbeda gitu ya. Saya nggak dari psikologi, saya dari filsafat UI. Menunggu setengah tahun, kalau yang lain tadi mungkin udah langsung bekerja dan semua sigap. Saya setengah tahun saya main di kampus. Saya setengah tahun yang lagi matrikulasi di 2013 baru saya masuk ke S2 Science, peminatannya Social Science. Di sana saya juga banyak main. Gini saya suruh kenal sedikit. Ya, ini karena background-nya saya alumni, jadi saya sedikit highlight soal post lulus dari S2 sebelum nanti saya bicara lebih detail soal science. Ya, itu ada saya. Saya pikir saya sama Pak Diki tadi kalau dibilang tampan, saya jauh lebih tampan. Di situ juga intinya yang saya mau bilang adalah saya mulai karir saya tidak semenarik itu, penuh tantangan karena tadi ya kalau teman-teman mungkin nangkap saya banyak main dan saya banyak hal-hal yang saya adaptasi dan S2 psikologi ya merupakan tempat saya ya sedikit berubah ya. Terima kasih juga buat itu ada dosen pembimbing saya Mbak Ica dan Mbak Irita, waktu itu belum jadi Bu Dokter. Sekarang udah jadi Bu Dokter Kaprodi, saya baru tahu. Tapi in short, dari saya lulus, saya juga tidak langsung bekerja di bidang profesional. Saya
Saya dulu karena di kampus saya ikut saya tim renang UI, saya ikut futsal di ya bukan futsal Siko ya, tapi lebih basket Siko, tapi futsal saya main-main. Intinya banyak main. Dari segi formal itu saya mencoba jati diri saya gitu ya. Saya bikin klub renang lah, saya segala macam. Sebelum akhirnya saya memutuskan untuk bergerak ke bidang profesional. Dan yaitu ya salah satunya juga yang saya mau cerita sedikit di sini, saya ya itu di Sampurna ya, saya sebut merek. Saya bahkan sempat dikirimin tiket pesawat ke sana, tapi akhirnya saya tolak waktu itu karena sesuai dengan tema saya hari ini adalah soal masalah tema minatation gitu ya. Sebagai HR saya waktu itu kurang menarik. Singkat cerita, sekarang setelah dari situ saya bekerja di bidang market research. Ini pekerjaan saya, gambarannya kurang lebih saya mulai dari Cadence International, saya ke Nielsen, itu di dunia market research saya. Saya memiliki kesempatan untuk jalan-jalan ke banyak kota karena saya qualitative researcher. Bertemu dengan berbagai macam orang sebelum akhirnya begini ya, karena saya tipikal yang mungkin kalau teman-teman yang lain tadi narasumber yang lain punya virtunya sendiri udah ke define, kalau saya labil gitu ya. Saya sempat ke startup dan digital data company, ngomongin D2C, ngomongin database, ngomongin sosial media, sebelum akhirnya saya kembali terjebak ke market research sekarang. Ya, ini in short gambaran kerja saya banyak jalan-jalan, saya banyak berinteraksi sama banyak orang, mulai dari dalam negeri maupun luar negeri, dari kota-kota aneh, termasuk tadi kalau dilihat di petanya, saya pernah ke Papua juga, saya nggak pernah jalan-jalan pakai uang sendiri, saya pakai uang kantor, dan dari situ kita berangkat ke topik utama kita hari ini gitu ya, apa yang saya dapetin waktu saya kuliah di S2 Science, dengan peminatan Social Science. Sebelumnya saya juga salah jurusan ya Mbak Ica, waktu itu saya masuknya perkembangan kalau nggak salah. Ternyata itu bukan passion saya. In short, dari panjang lebar saya bicara tadi, ada 3 hal utama sih yang saya dapat dari dari S2 Psikologi Science. Pertama, 1 soft skill, 2 framework, yang ketiga perspective horizon. Dan 3 hal utama ini yang jadi pilar saya waktu bicara dengan pekerjaan saya yang sekarang dan yang dulu. Mungkin saya mulai dengan soft skill. Ini mungkin quite generic ya. Tapi mungkin tadi narasumber lain gitu ya sudah bicara juga tentang bagaimana kehidupan kampus. Mungkin saya akan bicara lebih spesifik gitu ya tentang day to day. Kenapa saya bisa bilang soft skill saya dapatkan di sini. Dengan saya yang sedikit ngasal, nggak punya passion, nggak punya virtu gitu ya. Satu hal yang saya banyak belajar dari dosen-dosen, dari kurikulum yang ada, adalah soal pengembangan soft skill. Artinya mungkin disebutkan problem solving dan lain-lainnya, iya. Tapi juga soal bagaimana menjadi problem solver yang baik. Karena saya percaya menjadi seseorang yang baik adalah semua orang yang terbuka segala kemungkinan, artinya bisa survive dan bisa cukup adaptif. Nah, kuliah di Magister Science waktu itu memberikan saya banyak hal soal hard skill. Again, bukan berarti nggak dapat hard skill. Statistik, saya anak filsafat, saya nggak tahu apa-apa soal statistik, tapi saya banyak belajar statistik. Dan tapi terutama soft skill yang saya maksud di sini adalah tentang way of thinking, runutan berpikir. Ya mungkin dulu pembimbing saya gitu ya, pembimbing itu juga pembimbing dadakan karena saya ditolak sama pembimbing lain kayaknya. Untungnya Mbak Ica bersedia menerima saya sama Mbak Erita. Yang menarik adalah soal bagaimana runutan berpikir itu ditegaskan dalam banyak konteks. Nanti konteksnya kita bicara di 2 bulatan yang di kanan itu ya. Tapi soft skill yang saya dapat di sini tentang runutan berpikir, di mana dari satu poin ke satu poin lain, dan itu sangat membantu saya. Artinya kalau teman-teman tadi lihat gitu ya, saya bekerja di market research, iya, kelihatannya nyambung ya, so-so. Jadi saya nggak pernah percaya gitu ya, di kuliah dimanapun benar-benar langsung match dengan pekerjaan. Saya bilang tunggu dulu ya, mungkin kalau di bidang edukasi iya, tapi kalau di area bisnis gitu ya, saya pasti teman-teman semua di sini perlu adaptasi. Narasumber lain itu juga bicara seperti itu ya, perlu adaptasi. Nah, dari situ
dari soft skill ini, rutan berpikir yang saya bicarakan, membuat saya bisa dengan mudah beradaptasi ya dengan banyak hal, termasuk mulai market research, lalu ngomongin data, big data, ngomongin digital data. Ternyata itu cuma membuat saya bisa jadi itu ya, yang saya mau highlight adalah mungkin kalau apa yang dipelajari mata kuliahnya teman-teman bisa lihat sendiri di brosur fakultas gitu ya. Tapi apa yang saya mau share di sini adalah tentang kekuatan rutan berpikir, dan itu menjadi salah satu kekuatan saya sampai hari ini, soal bagaimana bisa mencegah masalah dengan runut gitu ya. Dan pada konsekuensinya memudahkan saya mau jadi apapun. Karena di market research, saya bicara dengan banyak industri. Saya bicara dengan banyak orang gitu ya, yang punya banyak background, yang punya banyak data baru yang saya olah. Dan akhirnya, ya tadi ya, karena kekuatan berpikir tadi, mungkin kesannya sepele, bikin proposal, lalu brainstorming, jurnal deep dive gitu ya. Hal tersebut yang membuat saya akhirnya bisa survive sampai hari ini dan bisa berada di tempat saya sekarang. Yang kedua dan ketiga adalah soal framework library gitu ya. Di market research seperti tadi saya sudah bilang, mungkin buat teman-teman yang belum familiar, mungkin akan lebih familiar sama Nielsen kali ya, tentang lembaga survei independen, marketing consultant lah ya, dimana kita akan ditanya soal konsumen itu sukanya apa, nggak sukanya apa gitu ya, dan how sebuah merek, sebuah brand itu bisa dari insight gitu ya, bisa berbuat sesuatu terhadap masalahnya. Dan framework library dari apa yang saya dapatin di Magister Science tentang banyak konsep ya, saya mungkin nggak bisa sebut sesuatu, tapi itu hal-hal yang membuat akhirnya fit di proposal saya gitu. Artinya tugas saya sebagai market researcher adalah semacam dokter, tapi untuk brand gitu ya. Brand datang ke saya punya masalah, brand saya seperti ini, tolong dong desainin saya, please bear in mind ya, sedikit brand yang tahu mereka mau lakukan. Itu fungsi konsultan, dia akan tanya, saya bisa apa gitu. Dan apa yang selalu diagnosa. Di situ adalah ya perannya tadi ya, dengan banyak framework yang saya punya, saya bisa mendissect apapun itu masalahnya menggunakan framework library saya yang mungkin di science saya akuin cukup banyak saya punya, dengan adaptasi pastinya. Lalu yang ketiga soal perspektif horizon. Sebenarnya masih terkait sama poin nomor 2, di mana ya kita di S2 Science gitu ya akan belajar sama masalah konseptual, termasuk masalah taktikal ya, ngambil data gimana, lalu gimana taktikalnya. Kalau saya waktu itu sama Mbak Ica sama Mbak Ita, akhirnya saya memutuskan pakai apps ya, building non-coding apps, terus apa ya istilahnya, instrumentasinya mau seperti apa, dan banyak hal lainnya menjadi kekuatan saya, dan akhirnya dibantu dengan tadi ya perspektif horizon, melihat secara lebih luas. Biasanya gitu ya, kesalahan ya, kekurangan dan masalah yang dialami oleh brand pada umumnya, mau brand besar, brand kecil gitu ya, adalah melihat dari perspektif mereka sendiri. Artinya mengerti konsumen bukan sama artinya dengan memaksakan apa yang kita percaya gitu. Itu bukan soal kepercayaan, tapi soal kemungkinan. Nah, dari apa yang saya dapat di S2 Science, saya nggak tahu jawabannya, to be honest. Kalau Anda cari jawaban di Magister Science, saya nggak percaya itu bisa terjadi. Tapi kalau menjadi membuka kemungkinan, menurut saya itu yang bisa ditawarkan oleh Magister Science gitu ya. Dimana dari situ saya bisa belajar soal kemungkinan itu ada apa aja, dari mana jebakan kerangka pikirnya, dan how tadi ya, kalau tadi di poin pertama membantu kerangka pikir saya, yang kedua adalah memahami way of thinking, karena Anda harus ngerti ini konsumen yang begitu luas gitu ya, dan Anda harus ngerti at the end of the day ini soal bisnis gitu ya. Mengerti mereka ini, percayalah itu lebih susah dimengerti gitu ya, daripada kemauan dosen pembimbing Anda ataupun dosen-dosen Anda. Cukup menarik, dan karena latihan tadi ya, mungkin sama dosen pembimbing juga gitu ya, membuat saya akhirnya sudah terbiasa, dan akhirnya ya bisa sampai ke titik itu. Di luar, mungkin yang kita pendidikan S2 buat saya bukan cuma soal di ruang kelas. Thank you buat banyak kesempatan yang saya dapat di sini. Waktu itu
I guess Mbak sama Mbak Ica juga deh. Mbak Ica kayak pernah nawarin kind of survei gitu ya Mbak ya. Saya lupa di lembaga survei. Waktu itu saya pernah ikutan. Dan hal kayak gitu sih yang menurut saya menarik. Bergaul sama banyak orang, including mahasiswa S1. Saya banyak belajar dari mereka soal banyak hal gitu ya. Diskusi yang paling penting adalah hal-hal yang menurut saya ya tidak bisa digantikan gitu ya. Dan membuat yang mengestablish cornerstone buat karir profesional saya. Lalu ke topik selanjutnya, apa sih tantangan yang ke depan yang akan dihadapin gitu ya? Mungkin buat teman-teman lain yang mungkin saya sedikit lebih tua gitu ya. Buat saya cuma ada soal 3 hal lagi. Intinya, yang pertama soal kompetisi, mungkin tadi sudah dijelasin. Tapi perspektif yang saya mau ambil di sini angle-nya adalah once Anda masuk ke kompetisi, yang menarik adalah bukan apa yang Anda bisa punya sekarang, tapi bagaimana Anda bisa mengerti keadaan gitu ya. Dimana Anda harus ngerti juga kompetisi itu bukan soal excuse, tapi soal tadi ya, apa yang Anda bisa lakukan. Artinya hal-hal itulah yang akhirnya kalau Anda menghindari gitu ya di masa kuliah, ada kompetisi nilai dan segala macam. Sorry banget, tapi itu bukanlah hal yang bisa dihindarkan. Dimanapun Anda akan menghadapi itu. Anda mau lari, Anda mau jadi pemenang, atau Anda mau menjadi losernya, itu pilihan Anda. Yang kedua, being super adaptif. Nah, ini yang mungkin tadi dicari sama narasumber lain juga ya. Ini juga sesuatu yang harusnya bisa dibekali di Magister Sains, tapi tetap menjadi tantangan yang menarik. Soal bagaimana Anda harus punya banyak perspektif dalam satu waktu dan menentukan membuat decision making yang paling bijak untuk saat itu. Artinya baca banyak jurnal, milih topik terkesan jadi kebiasaan reguler, tapi itulah hal-hal yang akan tadi ya tantangan yang akan Anda hadapi gitu menurut saya. Dimana ya potensial apa sih yang bisa Anda ambil? Dan yang ketiga yang saya banyak belajar dari perjalanan saya di S2 soal passion, dan akhir-akhir ini ya ya kita bergerak gitu ya di area untuk Anda yang milenial, Anda akan dealing soon gitu ya dengan pekerja dari Gen Z. Anda yang Gen Z akan dealing gitu ya sama-sama orang tua milenial macam saya atau even yang lebih tua. Kita bicara soal passion. Bagaimana Anda bekerja di bidang pekerjaan tertentu, apa yang Anda suka. Nah, ini sih yang buat saya menjadi tantangan ya. Sebenarnya ya ini tantangan internal menurut saya. Di mana passion itu crafted dari Anda gitu. Bukannya Anda mau passionnya apa dan ngotot di satu tempat. Dan akhirnya stuck untuk mendefine diri sendiri. Soal saya adalah orang yang suka ini, saya nggak suka itu, akan menjadi hambatan. Dan ya, buat saya sih embracing opportunity, crafting your own passion along the way adalah kata-kata yang tadi ya pesan saya. Saya nggak punya kata mutiara, tapi sekian dari saya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Haryo atas sharingnya. Nah, mungkin dari Kak Haryo kita jadi belajar ya, kalau misalnya ternyata mungkin dari S2 itu kita bukan cuma belajar teori, tapi juga belajar dari mindset gitu. Oke, selanjutnya, last but not least, ada narasumber keempat kita, yaitu Ken Arda Chandra, MSI, atau Kak Ken. Mungkin bisa ditunjukkan dari profilnya. Tadi ada di Mbak Eka deh. Iya, di... Oke, sambil nunggu aku kenalan dulu kali ya. Halo, nama aku Ken. Saat ini aku bekerja sebagai Human Resources Officer di International Federation of Red Cross and Red Crescent Society, atau ini tuh International Non-Government Organization. Saya sudah jalan 4 tahun, Agustus ini 5 tahun. Saya Magister Sains Psikologi UI tahun 2015, terus peminatannya di Psikologi Industri dan Organisasi. Saya lulus tahun 2017. Kebetulan Joe atau Pak Joe, dia itu satu angkatan sama saya di S2 dan sama Diki juga, jadi masih satu circle. Sebetulnya masuk ke UI itu
bukan kayak cita-cita gitu ya, tapi kayak saya coba. Jadi saya itu asalnya dari universitas kecil di Jawa, di Purwokerto. Saya nggak ngira bahwa saya dapat kesempatan untuk kuliah di UI, jadi bagian dari UI, dan ini sangat membanggakan untuk saya, karena kayaknya saya orang pertama dari universitas saya. Saya masuk tahun 2015, tadinya itu saya mau langsung bekerja. Kebetulan saya masuk ke bank, salah satu bank BUMN di Indonesia, dan sudah keterima bersamaan dengan masuk ke UI. Jadi tinggal nunggu hasil antara masuk UI atau bank duluan nih. Ternyata saya dapat kesempatan untuk masuk UI. Ini jadi pilihan yang sulit pada waktu itu. Apakah saya harus langsung bekerja atau saya masuk ke UI di Magister Science? Saya taunya saya masuk UI, Magister Science, saya jadi dosen, gitu kan. Mungkin teman-teman sampai situ aja mengenai MSI. Tapi ternyata ketika sudah masuk, belajar di UI, sesuatu yang sangat membanggakan bagi saya, itu lebih dari itu. Nggak jadi dosen. Saya masuk ke human resource. Bahkan mungkin saat ini itu jadi passion saya untuk ada di human resource industry ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa lihat di slide saya bekerja di International Federation. Jadi International Federation itu world largest humanitarian network. Secara global, kita memiliki 192 anggota atau dari 192 negara. Dan Palang Merah Indonesia itu salah satu anggotanya, dan kami bergerak di bidang kemanusiaan. Nah, apa aja sih yang saya kerjakan day-to-day as a human resource itu? Salah satunya ada supporting staff development, itu mulai dari objective setting atau goals mereka di tahun itu, kemudian activity, psychosocial support, kemudian saya bekerja sama juga dengan teman-teman dari psikolog, terus saya juga membuat practical guideline atau dari day-to-day HR activity. Dari sini ada intern, daily worker, consultant, kemudian tidak terlepas juga dari tugas administrasi saya sebagai human resource, kemudian ada providing support untuk staff benefit, dan in charge untuk recruitment, contracting proses, dan mulai payroll. Tuh. Selanjutnya, apa aja sih yang saya pelajari di UI dan ada di pekerjaan saya saat ini? Pertama-tama, yang kerasa banget itu critical thinking. Jadi, ketika saya belajar di UI, saya ketemu dengan banyak sekali teman-teman dari berbagai latar belakang. Ada Joe, ada Diki, yang kita tahu sendiri sepak terjangnya di dunia pendidikan. Kemudian ada teman-teman yang lainnya, dosen-dosen yang gak kalah kerennya, kayak Mbak Ica, kemudian Pak Harsus, Bu Korina, Prof. Lice, itu membantu saya untuk dapat membentuk critical thinking saya. Tentunya saya jadi lebih kritis di bidang sumber daya manusia. Dalam hal ini, kalau di organisasi saya, di non-government organization, itu kita dihadapkan sebenarnya nggak secara teori plek-ketiplek atau 100% sama seperti yang diberikan di kampus ya. Jadi kalau di human resource itu di NGO khususnya, kita dihadapkan oleh HR dari berbagai negara. Ini masuk ke poin kedua saya di cross cultural psychology juga, di mana kita menghadapi tidak hanya basic orang Indonesia saja, tapi teman-teman dari negara lain juga. Oh, ternyata
jadi human resource atau staf sumber daya manusia atau orang yang mempelajari tentang organisasi, itu teorinya tidak sampai di situ saja gitu. Nah, dengan kita belajar di psikologi UI, kita diasah gimana kita mengkritisi suatu masalah, gimana kita memandang sebuah teori dari berbagai sudut pandang, itu sangat membantu saya. Kemudian yang kedua, komunikasi. Di sini waktu pertama kali masuk ke psikologi UI, jujur saya orang yang kurang bisa berkomunikasi dengan baik. Karena saya 4 tahun ada di sebuah kota kecil, dan saya nggak menyangka akan bertemu dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang yang begitu beragam. Bagaimana mereka mengkritisi sebuah masalah, bagaimana mereka belajar, ini jujur jadi culture shock untuk saya. Tapi di UI, khususnya di Magister Science, ternyata pede aja. Maksudnya kita ada di situ, kita belajar sama-sama, semuanya dimulai dari nol, kemudian semuanya itu kita pelajari bersama-sama, mulai dari tugas kelompok, membaca jurnal, ternyata bisa berjalan beriringan loh, walaupun saya asalnya dari universitas yang kecil gitu. Kemudian selanjutnya apa yang saya rasakan, saya kerjakan juga di pekerjaan saya saat ini adalah bagaimana saya memberikan psychosocial support. Psychosocial support ini saya berikan untuk staff. Pada waktu itu mungkin kita ingat 2 tahun ke belakang itu COVID-19 ya. Di mana di sini rekan HR saya basicnya bukan dari psikologi. Jadi kita bingung gimana sih cara menghadapi COVID-19, khususnya bagaimana adaptasi organisasi kita terhadap COVID-19. Di sini saya memberikan satu inovasi, yaitu psychosocial support. Kita punya konselor psikologi di IFRC. Mereka membantu teman-teman di IFRC untuk bisa tetap resilience di masa pandemi. Kemudian peer-to-peer. Dan ini semuanya nggak lepas dari apa yang saya pelajari di S2 UI. Gitu. Kemudian selanjutnya ada inovasi. Inovasi itu apa sih yang bisa kita berikan untuk organisasi kita, khususnya di NGO, untuk bagaimana staf kita bisa tetap berada di organisasi, bagaimana mereka bisa tetap beraktivitas seperti biasanya di tengah pandemi atau di tengah, karena kan kalau NGO itu kita menghadapinya manusia ya, kita menghadapinya bencana. Gimana teman-teman itu bisa tetap tahan bekerja dengan pressure di saat menghadapi bencana seperti Palu dan Lombok serta COVID-19. Di sini peran HR itu memberikan inovasi-inovasi. Apa sih kayak acara HR activity. Misalnya, saya memberikan satu waktu per hari Rabu, itu ada psychological talk. Jadi teman-teman dari semua unit bisa bersama-sama datang ke acara itu melalui Teams meeting, kita bicarakan. Misalnya, minggu ini kita bicara tentang mental health, minggu depan kita bicara tentang mindfulness, gitu. Dan ini tidak terlepas dari apa yang saya dapat dari teori-teori yang diberikan oleh dosen-dosen di UI. Kemudian untuk analisis, di sini mungkin teman-teman banyak tahu mengenai bagaimana sih kita menganalisa data.
mungkin Joe dan Diki dulu mereka yang ajarin saya untuk bisa menganalisa data ya. Saya nggak ngerti deh. Itu ada SPSS, ada makro, dan itu ternyata di pekerjaan mungkin nggak 100% kita menggunakan SPSS, tapi bagaimana kita bisa menganalisa data yang diberikan oleh pekerjaan kita menjadi berguna untuk staff. Gitu. Sampai sini, mungkin teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan diadakan pas sesi Q&A aja Kak di akhir. Jadi ditampung dulu ya teman-teman untuk pertanyaannya. Apakah dari Kak Ken ada yang mau ditambahkan atau? Aku itu aja sih. Mungkin nanti sambil jawab Q&A kali ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya Kak Ken atas sharing-nya. Jadi mungkin kita tadi bisa lihat gitu bagaimana pengalaman Kak Ken yang ada di Magister Science bisa membantu beliau dalam menjadi HR di sebuah NGO. Nah, tadi kan kita sudah banyak nih mendengarkan sharing-sharing dari kakak-kakak narasumber. Ada yang sekarang bekerja sebagai dosen, ada yang sekarang bekerja di kementerian, ada yang bekerja di NGO atau bekerja di market research. Ada juga yang mungkin linear gitu, dari S1 psikologi hingga sekarang S3 psikologi. Namun ada juga yang mungkin jurusannya tidak linear dari sarjana filosofi. Nah, bagi teman-teman partisipan yang sudah mendengar nih dan mungkin juga punya banyak pertanyaan, atau bahkan dari kalian ada yang sudah mengirim pertanyaan ke kolom chat. Untuk sesi Q&A ini, kalian dipersilahkan untuk raise hand atau ketik pertanyaan kalian di kolom chat. Jadi mungkin kita mulai dulu ya dari pertanyaan yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk pertanyaan pertama, ada dari Rahmadina Syarafina Wibowo terkait PMDSU. Nah, beliau bertanya, saya saat ini sedang mengikuti seleksi PMDSU. Apakah boleh kami mendengar pengalaman Bapak? Mungkin ini pertanyaannya ditujukan ke Kak Diki ya, bagaimana pendekatan Bapak dengan calon promotor? Mungkin dipersilahkan untuk menjawab, Kak Diki. Iya, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya. Mungkin sedikit saja mengulang sejarah. Jadi saya itu daftarkan di 2015 di bulan Juni, ya sekitar bulan Juni. Juni daftar PMDSU sekaligus daftar SIMAK ya. Jadi SIMAK-nya paralel gitu sama PMDSU. Dan waktu saya sudah lulus ke SIMAK, saya makin getol tuh menghubungi promotor karena sudah ada tiket masuknya lah gitu. Berarti tiket masuknya sudah ada di tangan. Bahwa saya sudah sah jadi calon mahasiswa UI, ya tinggal registrasi pembayaran dan lain-lain lah gitu. Jadi dari situ kan berarti sudah satu langkah lebih jauh daripada tidak sama sekali ya. Nah waktu itu mulai email tuh, yang emailnya itu di bulan Juli kalau nggak salah. Jadi Juni itu daftar SIMAK dan daftar PMDSU, emailnya sebulan kemudian. Dibalasnya juga cukup lama sih, sekitar hampir sebulan kemudian lagi. Tapi pendekatannya ya saya jelaskan di email saja semuanya. Jadi saya cerita tuh emailnya tuh panjang, masih ada tuh catatan emailnya ya. Jadi panjang dibaca, jadi saya ceritakan siapa saya, apa keunggulan saya, panjang sampai akhirnya saya sebutkan saya tertarik mau ikut di PMDSU ya. Nah, habis itu memang dibalas. Tapi singkat ternyata balasan profesornya. Ya, singkat jelas padat gitu. Nah, habis itu baru setelah saya waktu itu registrasi, sudah di Depok, saya sudah daftar untuk ngambil alma mater lah, mengurus administrasi lainnya lah gitu ya. Jadi akhirnya pada saat itu malam, kalau tidak salah malam, itu ingat betul saya waktu cari perlengkapan buat di kos di Margo City ya, di hypermartnya gitu. Jadi ditelepon sama promotornya, besok ke kampus katanya, karena besok mau wawancara. Jadi wawancaranya itu semacam wawancara informal sebenarnya ya. Jadi nggak ada
wawancara yang serius banget. Jadi wawancara di telepon ya, di telepon habis itu besoknya datang, tapi wawancaranya di kantin gitu. Dulu masih Kanlem ya. Yang waktu dulu masih Kanlem ya, kantin lama ya, tapi udah nggak dari sekarang ya. Jadi di sana ngobrol banyak, habis itu ke lab, ditanya lagi gimana, mau nggak gitu. Ya mau gitu. Kalau ditawarkan pasti mau lah. Jadi akhirnya cukup agak mulus sedikit ya, tapi memang di belakang itu juga setelah melalui perjuangan yang banyak juga mesti saya juga harus berjuang lebih banyak itu untuk bisa bersaing ya. Jadi intinya pendekatannya saya lewat email saja. Setelah itu tinggal wawancara dengan promotor. Kalaupun nanti promotornya tertarik gitu. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Diki atas jawabannya. Mungkin dari Rahmadina Syarafina Wibowo, apakah ada pertanyaan, apakah sudah cukup jelas dari jawabannya? Oke, berarti sudah cukup jelas ya. Terima kasih Kak Diki atas jawabannya. Nah, mungkin kalau saya lihat dari kolom chat, banyak ya pertanyaan dari lulusan S1 non-psikologi. Nah, untuk pertanyaan tersebut nanti akan dijawab di akhir oleh Kaprodi Magister, yaitu Dr. Rizka Halida. Untuk sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang diarahkan ke narasumber terlebih dahulu ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan dari Nabila Sudarko. Selamat pagi Agnes dan kakak-kakak narasumber. Saya ingin bertanya kepada Mbak Rinda dan Mbak Ken. Dalam proses job hunting setelah lulus S2, bagaimana gelar S2 Sains ini dievaluasi oleh employer khususnya untuk vakansi bidang HR? Bolehkah ditanya sedikit tantangan dalam proses job hunting? Dan mungkin pertanyaan keduanya juga boleh dijawab oleh Mas Haryo. Mungkin silahkan dari Kak Ken dulu, sepertinya sudah unmute. Sebenarnya saya setelah lulus S2 Magister ini daftar sebagai intern di IFRC itu ya. Jadi sebenarnya nggak ada tantangan sih, nggak ada kendala apapun, asalkan ketika kita job hunting, kita cek kembali spesifikasi apa sih yang dibutuhkan oleh kantor tersebut. Misalnya, kalau misalnya butuh S1, ya gimana ya, mungkin kita akan jadi kandidat selanjutnya. Tapi kalau saya sendiri, waktu itu ketika job hunting, saya ambil yang mereka nggak ada spesifikasi khusus S1. Jadi misalnya intern pun boleh dari magister. Terus kalau misalnya mau untuk posisi seperti officer dan lainnya, silahkan dicek kembali spesifikasinya. Jadi sebenarnya tidak ada kendala. Saya pun sebagai HR, juga ketika mencari intern, atau konsultan, atau national staff, itu sangat membuka kemungkinan selebar-lebarnya ya. Mereka dari apakah S1, atau Magister Science, atau mungkin dokter, as long as mereka fit dengan spesifikasi yang diberikan oleh organisasi, kenapa enggak? Gitu. Jadi nggak usah takut nggak ada lapangan pekerjaan untuk S2. Oke, terima kasih Kak Ken untuk jawabannya. Mungkin dari Kak Rinda ada yang mau ditambahkan atau ada pengalaman sendiri? Oke, kalau dari saya sebenarnya pas lagi S2 ini saya masih di kerja bidang yang sama sih gitu. Jadi masih sebagai personal assistant, makanya tadi saya merasakan perubahan perbedaannya ya di situ gitu. Jadi belum sempat job hunting di situ. Tapi kalau saran dari saya pada saat saya kenapa bisa tergiring sampai dengan menjadi PA waktu itu, banyakin jaringan, perluas jaringan, banyak bergaul, banyak ikut seminar, banyak ya kegiatan apapun gitu, diikutin aja selama itu tidak mengganggu tugas utamanya kalian gitu, supaya kesempatan pekerjaan tuh bisa jauh lebih ada di mana aja gitu. Jadi karena percaya nggak percaya gitu, kita lagi duduk, apakah lagi di kereta atau kita lagi nunggu di dalam Grab mobil gitu, nanti kita cerita-cerita, bisa aja ntar tiba-tiba saya lagi nyari kerjaan gini. Nah itu kan, jadi perbanyak aja link kemanapun itu sih buat saya, sama pertahankan kinerja kita.
Oke, kalau gitu terima kasih jawabannya dari Kak Ken sama Kak Rinda ya. Mungkin kalau dari Kak Haryo, apakah ada yang mau ditambahkan terkait gimana sih tantangan dalam proses job hunting-nya setelah lulus S2? Iya, mungkin share sedikit kali ya. Habis 2 cari kerja, challenge-nya apa? Challenge-nya cari yang fit ya. Karena dalam artian fit itu bukan fit artinya perusahaan tuh pas apa enggak sama kita. Anda bisa lihat gitu ya, semua di lowongan lulusan apa tuh, kadang ada yang banyak, ada yang spesifik gitu ya. Tapi cari apa yang Anda mau, itu tantangan nomor 1. Tantangan nomor 2 adalah, ya ini jujur aja sebagai mahasiswa S2 gitu ya. Kadang-kadang employer tertentu itu udah takut dulu gitu ya, overqualified istilah mereka. Tantangan nomor, tapi nggak usah pusing di situ. Karena artinya kalau employer Anda takut merekrut top talent dengan degree S2, ya berarti jangan-jangan emang dia nggak punya budget. Yang ketiga adalah waktu ngomongin, oke, Anda qualified sebagai S2, membuktikan kalau S2 berguna, itu adalah 2 hal yang berbeda ya. Artinya challenge waktu dealing sama company, let's say ya, kalau di pengalaman saya management trainee gitu ya, di multinational company, Anda akan dealing sama overseas student yang lulusan dari mana-mana, yang pastinya sangat menantang. Tapi poinnya, ini again ya, perspektif saya, waktu saya ngelihat ya, at the end of the day, employer tuh juga tahu kok, mereka juga tuh dulunya mahasiswa loh. Mereka juga tahu kalau apa yang dari kampus itu bukan berarti serta-merta Anda jadi langsung jadi ketua kelas di tempatnya gitu ya. Perfitman, artinya yang perlu Anda siapkan ya, tantangan itu bisa diselesaikan dengan ya Anda ngertiin aja apa yang Anda lakukan gitu ya. Dan employer yang baik, Anda akan bisa mengerti Anda. Kurang lebih gitu sih dari saya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Rio juga atas jawabannya. Oke, dari Nabila Sudarko juga sepertinya sudah jelas ya untuk jawabannya. Kemudian mungkin untuk pertanyaan terakhir yang ditujukan kepada kakak narasumber, yaitu kali ini untuk Kak Haryo. Jadi untuk market research di Indo, mungkin di Kadens atau di pengalaman lainnya, kira-kira analisis data statistik atau kualitatif seperti apa sih yang dibutuhkan, dan apakah menurut Kak Haryo lulusan S2 Science sudah siap dengan bekal yang mereka dapatkan di kuliah? Mungkin dari Kak Haryo bisa dijawab. Ya, sure. Dari perspektif saya sih, kalau pertanyaan jawaban singkatnya adalah langsung siap atau tidak, ya siap-siap aja gitu ya. Di luar masa adaptasi yang Anda akan lakukan. Variabel banyak, kliennya siapa, bos Anda siapa. Lalu kalau pertanyaannya adalah analisa data statistik atau kuantitatif apa yang dibutuhkan. Nah, kalau kuantitatif, ini sisi positif ya guys. Kalau Anda udah lulus dengan baik dan mengerti dengan baik statistik di psikologi apa magister science gitu ya, Anda nggak perlu takut soal statistiknya. Karena waktu nanti di market research, biasanya kita punya statisticiannya sendiri, punya timnya sendiri gitu ya. Yang Anda butuhkan, again, yang saya selalu percaya, ya yang Anda butuhkan adalah kerangka pikir Anda gitu. Lalu kualitatif. Jadi kalau analisa data statistik yang dibutuhkan, saya pikir korelasi dan regresi sederhana itu udah lebih dari cukup gitu ya kalau di market research. Yang kalau kualitatif yang dibutuhkan apa ya? Ya tadi ya, kualitatif itu lebih different dari kuantitatif, di mana Anda udah runut sama angka. Saya pikir teman-teman di sini mungkin udah familiar juga ya dengan ranah psikologi. Namun kemudian tadi ya, membuat framework, membuat kerangka pikir yang pas untuk ke klien gitu, untuk menjawab dengan baik. Ya perlu, again sekali lagi saya bilang akan selalu perlu masa adaptasi. Namun kemudian dengan Anda belajar magister saya sebanyak teori gitu ya. Dan ingat, perspektif saya nggak membedakan hal taktikal sama teoritis. Buat saya kalau kerangka pikirnya lurus, maka sesuatu yang konseptual itu juga adalah yang taktikal. Dan tadi ya, dengan berbagai konseptual yang ada di konsep, kalau saya ya, karena saya sosial, konsep tentang cooperativeness, konsep tentang tadi ya consumer behavior, soal even ya kooperatif dan lain-lainnya gitu ya, konflik adalah sesuatu yang Anda akan bisa mainin juga tuh di
waktu bicara soal project-project di sana. Gitu sih kurang lebih dari saya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Haryo untuk jawabannya. Berarti mungkin secara metodenya sendiri udah dipelajari ya dari mata kuliah yang ada di S2 Sains, cuman mungkin teori-teorinya bisa diperkembangkan sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaannya. Nah, mungkin untuk menutup sesi tanya jawabnya, kita akan merangkum nih, ada beberapa pertanyaan yang cukup mirip terkait bagi orang-orang yang mungkin S1-nya non-psikologi, dan terkait misalnya siapa yang bisa dihubungin, lalu bagaimana dalam matrikulasi. Mungkin untuk menutup Q&A, kita akan merangkum jawaban dari seluruh pertanyaan tersebut ya. Mungkin dari Mbak Rizka boleh dijawab. Baik, terima kasih Agnes. Ya, ini pertanyaannya memang rasanya buat saya. Ini bagi teman-teman yang berminat untuk masuk ke S2 Sains, apalagi setelah mendengar paparan, sharing dari alumni kami, bisa untuk info-info anualnya silakan lihat di website dulu ya. Ini saya share websitenya di Psikologi UIA-CID, kemudian di bagian akademik itu silakan pilih program studi psikologi program magister. Nah, ini tadi pertanyaannya ke bidang apa? Di sini Anda bisa baca kemudian secara umum, dan kemudian saya ke bawah peminatannya apa saja. Ada PIO, kemudian psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian gitu. Jadi coba dilihat dulu. Dan selain itu juga, selain kepeminatan mana, yang penting untuk dilihat ini adalah riset dan pengmas. Teman-teman bisa browsing ke bagian riset dan pengmas, kemudian ke kelompok riset dan laboratorium. Jadi di psikologi itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok riset dan 7 laboratorium gitu. Jadi bisa klik misalnya untuk kelompok riset. Di sini ada kelompok riset yang misalnya ekonomi dan konsumen yang menarik buat teman-teman gitu ya. Bisa kemudian klik di sini dan teman-teman akan bisa langsung tahu siapa saja dosen yang ada di situ, dan kemudian bisa langsung, saya mau lihat deh dari masing-masing dosen ini bidang spesialisasinya apa gitu. Misalnya ini saya klik Laras Sekarasi, ekspertisnya apa, kemudian saya mau ke bawah dulu. Studi-studi Mbak Laras Sekarasi ini apa saja? Gitu. Misalnya di sini soal mediasi parental pada masa pandemi, kemudian soal framing informasi untuk vaksin, kemudian macam-macam. Jadi Mbak Laras nih publikasinya macam-macam. Anda bisa browsing di bagian bagian lab dan kelompok riset tadi gitu. Jadi Anda akan mendapat gambaran ketika masuk di prodi S2 Sains ini, peminatan secara umum seperti apa, peminatannya apa, dan dosen-dosennya ekspertisnya kemana, dan Anda bisa tentukan, saya tertarik nih topik ini, dan akan coba untuk nanti riset bareng dengan dosen yang topiknya sama dengan minat saya, kayak gitu. Jadi kayak gitu kalau saran saya bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut dan ingin mendaftar masuk ke S2 Psikologi. Kemudian untuk yang non-psikologi S1-nya, jangan khawatir, S2 Sains ini multi-entry, jadi bisa menerima dari berbagai jurusan, baik psikologi maupun non-psikologi. Tadi alumni-alumni kita yang barusan kita dengarkan, ada yang dari S1 dari psikologi, misalnya Kak Diki, itu dari S1-nya psikologi, tapi kalau misalnya Kak Haryo, justru dari non-psikologi gitu. Dan kampusnya bisa dari manapun, tidak harus dari UI. Asalkan Anda lulus tes SIMAK tahap 1, itu tes potensi akademik dan bahasa Inggris, dan yang kedua ada wawancara. Nah, untuk pembekalan, kami istilahnya pembekalan bagi yang non-psikologi, akan ada program pembekalan kurang lebih selama 1,5 bulan, tapi secara intensif setiap hari.
Anda akan mendapatkan materi-materi dasar seperti misalnya metode riset dan statistik dasar, kemudian juga psikologi umum, kemudian penulisan ilmiah. Jadi topik-topik yang bisa menjadi bekal Anda yang non-psikologi untuk kemudian nanti bisa mengikuti dengan lebih baik di program S2 Psikologi Magister ini. Saya rasa itu sih jawaban saya. Oh iya, kontak ya, nomor kontak ada nanti di bagian akhir akan ada slide ya tentang kontak psikologi yang bisa dihubungi kalau Anda ada pertanyaan lebih lanjut. Saya rasa demikian, Mbak Agnes. Oke, terima kasih Mbak Rizka atas jawabannya. Mudah-mudahan jawaban tadi sudah cukup ya. Dan apabila nanti ada pertanyaan lanjutan, bisa diarahkan ke kontak yang nanti ditunjukkan di slide paling akhir saat acaranya sudah selesai. Nah, mungkin untuk menutup acara ini, saya ingin mempersilahkan kakak-kakak narasumber nih untuk memberikan closing statement. Closing statement-nya terserah bebas, boleh pesan misalnya kepada mahasiswa yang masih S1 atau mahasiswa alumni program lain atau apapun lah yang mungkin belum tersampaikan. Kita mulai dari Kak Diki dulu ya. Kak Diki, apakah ada closing statement-nya? Ya, sedikit aja mungkin ya. Jadi saya rasa kalau kita lanjut ke kuliah di S2 ataupun nanti ada rezeki sampai S3, jadi itu kan proses belajar tanpa henti ya. Dan ketika udah lulus pun masih belajar gitu, jangan berhenti belajarnya, karena kalau kita makin banyak belajar, makin kita merasa jadi ya nggak ada apa-apanya gitu. Masih banyak ilmu yang masih di luar tuh, masih banyak ilmu yang kita tidak pelajari. Jadi intinya jangan berhenti untuk belajar, itu aja. Dan terus mencoba ya gitu. Jangan takut mencoba. Terima kasih. Baik, terima kasih closing statement-nya Kak Diki. Sekarang mungkin bisa dilanjut dengan Kak Rinda, closing statement-nya. Untuk teman-teman yang hadir di sini, pesan saya sih sama kayak Mas Diki tadi juga, teruslah bergerak, teruslah belajar, karena makin ke sana makin banyak saingannya, tantangannya makin banyak lagi gitu. Jangan pernah takut sulit atau untuk masuk itu pasti ada tantangannya ya. Ibaratnya terbentur. Itu aja. Oke. Terima kasih Kak Rinda atas closing statement-nya. Selanjutnya mungkin dari Kak Haryo, silakan closing statement-nya. Ya, mungkin kalau dari saya, ya tadi ya, karena saya tipikal orang yang belum tahu apa yang saya mau lakukan, tapi saya tahu apa yang saya suka, apa yang nggak suka. Waktu Anda seandainya memutuskan mau magister science, ya just lakukan dan sesuai apa yang Anda suka aja. Nggak perlu takut nanti kerja kemana. Saya pikir dengan Anda lakukan dengan semuanya benar, nanti Anda akan menemukan at some point. Sekian, terima kasih. Sip, terima kasih Kak Haryo. Sekarang terakhir Kak Ken untuk closing statement-nya. Kalau dari saya, nothing impossible. Kalau bisa kita pikirkan, berarti bisa kita kerjakan. Nggak usah takut setelah lulus mau jadi apa, cukup jalani aja dan perluas jejaring kita. Itu aja. Kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak semua atas closing statement-nya ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua yang ada di Zoom ini. Nah, sekarang akan ada sesi pemberian sertifikat pada narasumber. Untuk admin boleh dipersilahkan untuk men-spotlight. Jadi pertama-tama mungkin akan berurutan dari Kak Diki terlebih dahulu. Oke, karena sudah di spotlight, saya akan hitung mundur untuk difoto ya. 3, 2, 1. Oke, sudah ya. Sekarang selanjutnya akan ada pemberian sertifikat kepada... Terima kasih, Diki. Oke, karena sudah di spotlight juga, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Kak Rinda.
sudah Thank you, Makasih Rinda. Mbak Ica, makasih Mbak Agnes. Oke, selanjutnya Kak Haryo, boleh di spotlight. Oke, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Terima kasih Kak Haryo telah menjadi narasumber kita. Makasih Haryo. Terima kasih Mbak Ica. Kemudian yang terakhir ada Kak Ken. Oke, sudah di spotlight ya. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Kak Ken. Terima sudah kasih menjadi- Mbak Ica. Makasih Ken. Kalau begitu, terima kasih semua kakak-kakak narasumber sudah mau berbagi pengalaman pada kami semua dan kami harap seluruh partisipan juga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari acara hari ini. Karena itu, dengan berakhirnya webinar Alumni Talk by Master of Science in Psychology 2023, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih pada para peserta, narasumber, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan webinar sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dalam kolom chat, partisipan juga dapat mengisi daftar hadir yang telah dikirimkan sebagai ketentuan untuk mendapatkan sertifikat. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam ucapan atau perilaku, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya, Agnes, pamit undur diri dulu. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Selamat siang Agnes, terima kasih. Selamat Terima siang. kasih Mas Diki, Terima kasih. Rinda, Haryo, dan Ken. Terima kasih banyak semuanya ya. Sukses selalu. Thank you. Thank you. Keren Makasih, banget Mbak. ceritanya, sangat inspiring. Keren. Thank you. Apabila partisipan ada yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa dilihat dalam slide ya. Terima kasih. Ondel-ondel ada anaknya, hey, anak yang ngigel teriteran, mak bapak ondel-ondel ngibing, hey, ngarak pengantin disenatin, hey, yang nonton rame kegirangan, hey, ikut ngarak iring-iringan, plak dong plak plak plak, gendang nyaring ditapak, yang nonton girang pade serak-serak, tangan iseng jahilin pale anak ondel-ondel, taruhin puntungan, rambut kebakaran, palingnya nyale berkobaran. Hey, yang korambe yang ko, harorawa, kome, yang ko, hey, yang korambe yang ko, harorawa, kome, te binoki beku mano, komo beko yumano, pungo awe ade, te binoki beku mano, komo beko yumano, pungo awe ade, honke honke, honke riro, honke jombe, jombe riro, honke honke, honke riro, honke jombe, jombe riro. Hey, yang korambe yang ko, aranawa kombe. Hey, yang korambe yang ko, aranawa kombe. Masak kampung luhur jauh di awang-awang, main berkencang canda bangun daya karingrang, kuku naranggaus rejang pamatuk nangelung, ngapak mega bari bernatari nyuruh, manuk dadali manuk pangkakana, perlambang sakti Indonesia Jaya, manuk dadali pangkak koncarana, besukna hiji rukun sakabehna.
hidup sauyunan kabehna. Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok kita ngarak ondel-ondel, nyok ondel-ondel ada anaknya, hey anaknya ngigel terit-terat, mak bapak ondel-ondel ngibing, hey ngarak pengantin disenatin, hey yang nonton rame kegirangan, hey ikut ngarak iring-iringan. Plak dong plak plak plak, gendang nyaring di tapak, yang nonton girang pade serak-serak, tangan iseng jailin pale anak ondel-ondel.